Shalom saudara, renungan kita hari ini diambil dari Kejadian 11, kisah tentang Menara Babel yang sangat terkenal. Nah saudara, apakah artinya pembangunan Menara Babel ini? Nah saudara, Kejadian 10 dengan Kejadian 11 adalah dua pasal yang tidak bisa dipisahkan. Sesungguhnya Kejadian 10 dan 11 juga bukan pasal yang ditulis secara kronologis. Dengan kata lain, pasal 11 bukanlah peristiwa yang terjadi setelah pasal ke-10. Nah, untuk memahami dengan baik apa yang dituliskan di dalam pasal 11 ini, saya akan mengajak kita kembali melihat beberapa ayat di pasal 10 sebelumnya. Mari terlebih dahulu membaca Kejadian 11 ayat 1 sampai 2. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Saudara, di dalam daftar bangsa-bangsa dan silsilahnya di pasal 10 sebelumnya, terdapat catatan tentang Nimrod yang dikatakan sebagai orang yang berkuasa di bumi. Ayat 8-10, Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erech, dan Akkad. Semuanya di tanah Sinear. Nah saudara, Nimrod yang gagah perkasa itu membangun kota yang terdiri dari Babel, Erech, dan Akkad. Semuanya di tanah Sinear, saudara. Nah, di dalam pembangunan kota Babel itu, Nimrod membangun Menara Babel. Dan hal itu didetailkan oleh penulis Kejadian di pasal 11. Dan pasal 11 sekaligus menjelaskan kepada kita bagaimana setiap bangsa berpencar masing-masing dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka yang dicatat di pasal 10 sebelumnya, yaitu di ayat yang kelima, 20, dan ayat 31. Saudara, apa sih yang terjadi pada waktu itu? Nimrod, saudara, manusia yang gagah perkasa dan yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi ini dengan para pengikutnya ingin membangun sebuah peradaban tanpa Allah. Dan salah satu hal yang mereka lakukan adalah dengan membangun Menara Babel. Di ayat ketiga dan 4, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan berserak ke seluruh bumi. Saudara, pembangunan Menara Babel ini bukanlah keputusan pribadi, tetapi merupakan kesepakatan yang menunjukkan kesatuan hati yang kuat. Hal ini bisa kita lihat dengan penggunaan kata marilah kita yang digunakan 3 kali di dalam ayat 3 dan 4. Marilah kita membuat batu bata. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama. Tujuan mereka melakukan semuanya itu, saudara, adalah untuk mencari nama bagi diri mereka sendiri. Dan mereka tidak mau terserak ke seluruh bumi seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nuh di pasal 9 ayat 1 setelah peristiwa Tuhan memusnahkan manusia melalui air bah. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Saudara, mereka tidak mau berpencar seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kota serta menara yang dibangun sampai ke langit itu, saudara, untuk mencari nama bagi mereka sendiri. Mereka ingin bersama-sama melawan Allah dan memutuskan untuk menjadi Allah bagi diri mereka sendiri. Mereka tidak ingin mengakui Allah dan tidak mau menyembah Allah. Nah saudara, menara yang sampai ke langit itu sebetulnya menunjukkan bahwa mereka ingin membangun sesuatu sampai ke tempat tinggal Allah. Mereka ingin menjadi seperti Allah. Maka seperti yang dikatakan oleh Paulus di Roma 1 ayat 23, ketika manusia menolak Allah yang benar, maka mereka akan membangun berhala bagi diri mereka sendiri.
Dan saudaraku, inilah kesombongan dan kecongkakan manusia yang bahkan setelah peristiwa air bah, kita melihat bahwa ternyata manusia itu, saudara, tidak menjadi lebih baik. Nah, melihat semuanya itu, Allah meresponi dengan turun dan kemudian mengacau balaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti satu dengan yang lain. Allah menggagalkan apa yang menjadi rencana manusia. Manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Nah, saudara, apa yang bisa kita renungkan dari kisah Menara Babel ini? Pertama, saudara, manusia sengaja tidak taat dan bertekad untuk melawan Allah. Manusia sengaja melawan perintah Allah untuk berserah ke seluruh bumi dan ingin bersatu menetap di satu tempat. Kedua, saudara, kesombongan manusia. Manusia ingin menjadi seperti Allah dan ingin menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Manusia merasa diri hebat dan bisa melakukan apa saja. Nah, karena kesombongan ini kita melihat ya, malaikat yang melawan Allah akhirnya diusir menjadi iblis. Tuhan Yesus berkata, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Kesombongan adalah dosa yang dibenci Allah. Terakhir, saudara, dalam pembangunan Menara Babel ini kita melihat orang-orang pada waktu itu bersatu. Namun mereka bersatu untuk melawan Allah. Nah, kesatuan adalah sesuatu yang penting. Namun kesatuan yang benar adalah kesatuan yang dibangun haruslah kesatuan di dalam Kristus. Persatuan tanpa satu Tuhan, satu Allah dan satu iman bukanlah fondasi yang dikehendaki oleh Allah. Nah, bagaimana dengan saudara? Adakah kesombongan yang bercokol di dalam hati saudara selama ini? Dan apakah kesatuan yang dibangun selama ini adalah kesatuan yang dibentuk di mana Kristuslah yang menjadi fondasinya? Nah, kiranya kisah pembangunan Menara Babel ini menjadi refleksi bagi setiap kita. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih untuk firman-Mu melalui peristiwa Menara Babel ini, Tuhan. Kiranya ini menjadi bahan refleksi bagi setiap kami untuk melihat kedalaman hati kami, melihat ke dalam diri kami. Apakah selama ini ada kesombongan yang ada di dalam diri kami, merasa diri kami bisa dan mampu melakukan segala sesuatu tanpa Allah dalam kehidupan kami. Dan apakah kami bersatu dengan yang lain? Dan apakah persatuan itu dilandasi karena Kristus yang ada di dalamnya atau bukan? Kiranya Tuhan menolong setiap kami, biar ini menjadi bahan perenungan bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.